Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel Belajar Matstat yang mengulas terkait matematika, statistika, dan penerapannya. Video ini akan membahas tentang pengujian hipotesis satu sampel rata-rata. Tetapi sebelum melangkah jauh ke sana, pertama kita kenali dulu bagaimana suatu hipotesis. Hipotesis itu suatu pernyataan dari seseorang atau kelompok tertentu mengenai sesuatu yang masih lemah atau perlu diuji kebenarannya. Hipotesis atau pernyataan seseorang itu bisa ditolak atau diterima berdasarkan sesuatu prosedur yang ilmiah. Contoh di sini, seorang dosen ingin mengetahui perbedaan rata-rata indeks prestasi dari kelas 1 dan kelas lainnya. Karena kendala waktu, biaya, dan tenaga untuk menguji keseluruhan dari anggota kelas tersebut, maka dosen tersebut mengambil sampel dari masing-masing kelas tersebut untuk menguji berdasarkan hipotesis dan pengujian yang sesuai. Tentang rumusan hipotesis, di sini ada dua macam bentuk hipotesis. Yang pertama ada hipotesis 0 dan hipotesis 1 atau hipotesis alternatif. Hipotesis 0 itu suatu hipotesis yang diuji kebenarannya. Sedangkan hipotesis 1 atau hipotesis alternatif merupakan suatu hipotesis yang akan diterima jika hipotesis 0 itu hasilnya ditolak. Berdasarkan contoh ilustrasi tadi di atas, setelah dosen tersebut mengambil sampel dari kedua kelas mengenai perbedaan rata-rata indeks prestasi dari kedua kelas tersebut, kemudian menguji dan menganalisisnya dan mengambil keputusan dan kesimpulan, maka hasil pengujian dari sampel itu nanti digeneralisasi ke dalam kedua populasi kelas tersebut. Kemudian untuk arah dari pengujian hipotesis ini ada berbagai macam. Yang pertama ada satu arah, di mana untuk satu arah ini untuk H0-nya ditandai dengan bentuk persamaan. Misalnya menggunakan tanda kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Sementara untuk H1 dari pengujian hipotesis satu arah ditandai dengan lawan dari H0-nya yang berupa lebih besar atau lebih kecil. Nah, untuk yang satu arah ini ada dibagi menjadi dua lagi, yaitu arah kanan dan kiri. Contoh untuk arah kiri yaitu suatu hipotesis yang menyatakan bahwa H0-nya rata-rata nilai MKS 4A itu lebih dari sama dengan 8. Untuk H1-nya atau lawan dari H0-nya yaitu rata-rata dari MKS 4A kurang dari 8. Sementara itu untuk contoh dari arah kanan, misalnya suatu hipotesis yang menyatakan bahwa H0-nya rata-rata nilai MKS 4A itu kurang dari sama dengan 8. Kemudian H1-nya atau lawan dari H0-nya yaitu rata-rata nilai MKS 4A itu lebih dari 8. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa perbedaan dari arah kanan dan kiri terletak pada di sini, di H1-nya. Kalau nanti di arah kiri ditandai dengan kurang dari sesuatu nilai itu, kemudian kalau untuk arah kanan ditandai dengan lebih dari sesuatu itu. Kemudian bagian selanjutnya dari arah pengujian hipotesis yaitu berbentuk dua arah yang ditandai dengan H0 yang ditulis dengan bentuk persamaan yaitu sama dengan saja. Kemudian H1-nya yang merupakan kebalikan dari H0 berbentuk tidak sama dengan. Contohnya yaitu untuk H0-nya rata-rata dari nilai M Mazawa dari 4A adalah 8 atau rata-rata sama dengan 8. Untuk H1-nya atau lawan dari H0-nya rata-rata dari Mazawa 4A tidak sama dengan 8. Berdasarkan contoh tadi, ada contoh dari pengujian hipotesis satu arah dan dua arah. Bagaimana letak perbedaan antara hipotesis satu arah dan dua arah? Contoh di sini ada sebuah informasi yang menyatakan bahwa harga beras jenis A di suatu wilayah adalah 3.200. Nah, berdasarkan informasi ini, maka kita bisa tahu bahwa kita dapat membentuk suatu hipotesis yang menyatakan bahwa harga rata-rata barang jenis A, beras jenis A itu sama dengan 3.200. Otomatis nanti untuk hipotesisnya menggunakan pengujian dua arah. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya itu yaitu rata-rata beras jenis A tidak sama dengan 3.200. Sementara itu, kalau nanti kita menemukan informasi yang menyatakan bahwa harga beras jenis A di suatu wilayah tidak kurang dari 3.200 atau lebih dari
sama dengan 3200. Maka dari informasi ini kita bisa mengetahui bahwa kita menggunakan pengujian satu arah, yaitu arah kiri. Kemudian kita susun hipotesisnya, yaitu hipotesis 0, yaitu mu atau rata-rata dari harga beras jenis A di suatu wilayah itu lebih dari 3200. Sementara untuk hipotesis alternatifnya, yaitu rata-ratanya dari beras jenis A itu kurang dari 3200. Untuk yang terakhir, yaitu untuk uji arah kanan. Untuk contoh ilustrasinya dari informasi yang sama, yaitu harga beras jenis A di suatu wilayah tidak lebih dari 3200 atau kurang dari sama dengan 3200 untuk hipotesis nolnya. Untuk hipotesis alternatifnya, yaitu rata-rata beras jenis A itu lebih dari 3200. Taraf signifikansi atau yang biasa disebut sebagai kesalahan tipe 1 yang disimbolkan dengan alfa, yaitu peluang menolak H0 padahal H0 itu benar. Dalam definisi yang lain bisa dikatakan sebagai angka yang menunjukkan suatu nilai peluang tertentu yang berupa kesalahan yang ditetapkan oleh peneliti dalam mengambil keputusan apakah nanti hasilnya menolak H0 atau nanti menerima H0. Contoh di sini kita menggunakan taraf signifikansi sebesar 5%, artinya peluang kesimpulan itu salah sebesar 5%. Sementara peluang kesimpulan itu benar adalah 95%. Contoh yang lain juga jika kita menggunakan taraf signifikansi sebesar alfa 3%, yaitu peluang kesimpulan yang salah sebesar 3%, sementara itu peluang kesimpulan benar adalah 97%. Misal kita mengambil contoh dari atas tadi, di mana suatu informasi yang menyatakan bahwa harga beras jenis A di suatu wilayah itu tidak kurang dari 3200 atau lebih dari sama dengan 3200. Dari informasi ini kita menggunakan pengujian satu arah, yaitu arah kiri, dengan menyusunnya suatu hipotesis, yaitu hipotesis nolnya yang menyatakan bahwa mu atau harga beras jenis A itu lebih dari sama dengan 3200. Sementara itu untuk hipotesis alternatifnya yang menyatakan bahwa mu atau harga beras jenis A itu kurang dari 3200. Misal dari contoh ini kita membuat suatu ilustrasi. Nah, seperti ini. Populasi ini menyatakan suatu kumpulan dari semua dari beras jenis A. Kemudian kita mengambil sebagian dari populasi itu, misalkan sebanyak 100. Kemudian kita menggunakan taraf signifikansi penelitian sebesar 5%. Artinya 95 percobaan atau 95 dari beras jenis A itu kemungkinan beras itu lebih dari atau sama dengan 3200 untuk harganya. Sementara itu 5 percobaan atau 5 beras yang kita ambil itu sisanya kemungkinan berasnya itu harganya kurang dari 3200. Kemudian poin penting dari taraf signifikansi, yang pertama semakin kecil nilai alfa atau taraf signifikansi, maka suatu penelitian itu akan semakin meyakinkan. Bahkan misalkan dalam suatu penelitian itu memiliki resiko yang tinggi, maka disarankan menggunakan nilai alfa yang kecil. Contoh, suatu penelitian untuk mengetahui tingkat keberhasilan pasien sembuh dari kanker menggunakan obat X. Nah, dalam penelitian ini berkaitan dengan nyawa seseorang, sehingga pada penelitian ini maka hendaknya menggunakan taraf signifikansi yang kecil atau penelitian yang menghasilkan sesuatu yang meyakinkan, yang nantinya akan memberikan kesalahan yang kecil pada penelitiannya. Kemudian yang kedua ada penelitian tentang tingkat keefektifan metode belajar matematika secara online. Nah, untuk bagian yang kedua ini, kalaupun penelitian ini salah, namun tidak menimbulkan dampak yang terlalu berbahaya terhadap nyawa seseorang, sehingga taraf signifikansi yang besar pada penelitian ini maka masih bisa ditoleransi. Taraf signifikansi atau nilai alfa ini nanti akan kita pakai dalam menentukan di mana letak daerah kritis sebagai acuan untuk mengambil keputusan dari suatu penelitian. Misal kalau nanti suatu penelitian untuk mengetahui rata-rata suatu populasi yang mengarah ke uji statistik dengan menggunakan uji Z, maka kita mengacu pada tabel Z seperti pada gambar berikut ini. Kemudian
Misal kalau nanti suatu penelitian untuk mengetahui rata-rata suatu populasi yang mengarah ke uji statistik dengan menggunakan uji T, maka kita mengacu pada tabel T seperti pada gambar berikut ini. Daerah kritis. Ada istilah uji statistik yang nantinya akan kita bahas. Untuk uji statistik itu merupakan suatu langkah pengambilan keputusan mengenai suatu klaim dari suatu populasi dari sampel yang telah diambil. Kemudian untuk mengambil suatu keputusan kita mendasarkan pada daerah kritis. Untuk daerah kritis ini menjadi suatu acuan dalam pengambilan keputusan berdasarkan statistik uji yang telah digunakan. Apakah nanti dari suatu penelitian itu menolak H0 atau nanti menerima H1. Di sini ada sebuah ilustrasi dari suatu daerah kritis yang diarsir, di mana jika nanti statistik ujinya berada di daerah kritis, maka nanti akan menolak H0 atau menerima H1. Sebaliknya, kalau nanti uji statistiknya atau statistik ujinya berada di luar daerah kritis atau di sini, nanti maka keputusannya yaitu menerima H0 dan menolak H1. Kita lanjutkan ke uji statistik. Untuk uji statistik dari uji perbandingan satu sampel rata-rata, di sini ada dua keadaan, di mana suatu sampel itu dikatakan besar jika nanti sampelnya lebih dari 30. Sementara itu, suatu sampel dikatakan kecil jika nanti sampelnya itu kurang dari sama dengan 30. Untuk uji statistik dari sampel besar yang dinyatakan dengan Z hitung sama dengan X bar min mu per sigma per akar N, di mana X bar ini merupakan rata sampel, sementara mu ini merupakan rata-rata populasi. Sementara sigma ini menyatakan standar deviasi dari populasi dan N merupakan jumlah dari sampelnya. Sedangkan untuk mengetahui letak daerah kritisnya, kita bisa menggunakan prosedur sebagai berikut. Nah, jika nanti kita menggunakan hipotesis dua arah, maka letak daerah kritisnya terletak pada Z yang kurang dari min Z alfa per 2 atau Z yang lebih besar dari Z alfa per 2. Jika nanti kita menggunakan hipotesis satu arah yang mengacu pada arah kanan, maka letak daerah kritisnya terletak pada Z yang lebih besar dari Z alfa. Jika nanti kita menggunakan hipotesis satu arah yang mengacu pada arah kiri, maka letak daerah kritisnya terletak pada Z yang lebih kecil dari min Z alfa. Kemudian untuk sampel kecil yang ditandai dengan sampel yang kurang dari sama dengan 30, menggunakan uji statistik T hitung sama dengan X bar min mu per S per akar N, di mana X bar merupakan rata-rata sampel, kemudian mu itu rata-rata populasi, S merupakan standar deviasi dari sampel, kemudian N merupakan jumlah dari sampel. Bedanya antara sampel besar dan sampel kecil di uji perbandingan satu sampel rata-rata terletak pada di sini. Untuk sampel kecil kita menggunakan standar deviasi sampel, kemudian kalau sampel besar kita menggunakan standar deviasi dari populasi. Sedangkan untuk uji perbandingan satu sampel di sampel kecil kita menggunakan analisisnya menggunakan uji T atau menggunakan tabel T dengan memperhatikan V atau derajat bebas yang diperoleh dari N-1. Sedangkan untuk mengetahui letak daerah kritisnya kita bisa menggunakan prosedur sebagai berikut. Jika kita menggunakan hipotesis dua arah, maka letak daerah kritisnya terletak pada T yang kurang dari min T alfa per 2 atau T yang lebih besar dari T alfa per 2. Jika nanti kita menggunakan hipotesis satu arah yang mengacu pada arah kanan, maka letak daerah kritisnya terletak pada T yang lebih besar dari T alfa. Kemudian jika nanti kita menggunakan hipotesis satu arah yang mengacu pada arah kiri, maka letak daerah kritisnya terletak pada T yang kurang dari min T alfa. Setelah mengetahui di mana letak daerah kritisnya, kemudian diikuti dengan uji statistik yang sesuai, kemudian untuk keputusannya jika nanti suatu uji statistiknya berada di luar daerah kritis, maka terima H0 atau tolak H1. Sebaliknya nanti terima H1 atau tolak H0 jika nilai uji statistiknya itu berada di dalam daerah kritis. Kemudian gambaran umum dari daerah kritis
adalah sebagai berikut, di mana bagian atas ini merupakan pengujian dari hipotesis dua arah, di mana dalam keadaan ini memiliki dua daerah kritis, yaitu arah kanan dan arah kiri. Kemudian ada pengujian untuk satu arah, ada arah kanan dan arah kiri, di mana masing-masing pengujian ini untuk satu arah hanya memiliki satu daerah kritis. Semisal untuk pengujian satu arah, untuk arah kanan, di sini memiliki daerah kritis berada di arah kanan. Sementara itu untuk pengujian hipotesis satu arah di arah kiri memiliki daerah kritis di arah bagian kiri. Kemudian untuk tahapan-tahapan dari pengambilan keputusan dari analisis statistik secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan hipotesis 0 yang dilanjutkan dengan menentukan hipotesis alternatifnya. Kemudian menentukan taraf signifikansi yang sesuai. Kemudian tentukan daerah kritisnya berdasarkan taraf signifikansi yang telah kita tentukan tadi. Kemudian pilih uji statistik yang sesuai berdasarkan kondisi dari sampel dan kondisi kasusnya, dan dihitung nilai uji statistiknya. Kesimpulannya, tolak H0 bila uji statistik tersebut mempunyai nilai dalam daerah kritis. Sebaliknya, terima H0 apabila uji statistiknya itu berada di luar dari daerah kritisnya. Contoh soal, sebuah perusahaan alat olahraga mengembangkan jenis batang pancing sintetik yang dikatakan mempunyai kekuatan rata-rata sebesar 8 kg dan simpan baku atau standar deviasi 0,5 kg. Ujilah hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata kekuatan batang pancing tidak lebih dari 8 kg atau kurang dari sama dengan 8 kg. Dengan alternatifnya atau hipotesis alternatifnya yaitu rata-ratanya itu lebih besar dari 8 kg. Kemudian bila menggunakan sampel sebanyak 50 batang pancing itu, kemudian setelah dites mempunyai rata-rata kekuatan sebesar 8,4 kg. Gunakan alfa atau taraf signifikansi sebesar 5% untuk menguji apakah kekuatan dari batang pancing itu kurang dari sama dengan 8 kg atau lebih dari 8 kg. Kita deskripsikan dulu apa itu H0-nya. Yang pertama, H0-nya berdasarkan kasus tadi, yaitu rata-rata batang pancing sintetik itu kurang dari sama dengan 8 kg. H1-nya yaitu lawan dari H0-nya, yaitu rata-rata batang pancing sintetik lebih besar dari 8 kg. Sementara itu, taraf signifikansi yang digunakan sebesar 5%. Kemudian, tahap selanjutnya yaitu menentukan daerah kritis berdasarkan nilai taraf signifikansi. Sesuai dengan bentuk hipotesis 1, yaitu nilai rata-rata batang pancing sintetik yang lebih besar dari 8 kg, atau hipotesis satu arah yang mengacu pada arah kanan. Maka kita menggunakan Z alpha kurang dari Z atau Z yang lebih besar dari Z alpha, di mana Z alpha ini nilainya bisa kita cari menggunakan tabel Z, sehingga kita peroleh nilainya yaitu 1,64. Sehingga daerah kritisnya bisa kita ilustrasikan sebagai berikut, yaitu terletak pada arah sisi kanan atau terletak suatu nilai yang lebih besar dari 1,64. Kemudian kita akan menentukan Z hitungnya berdasarkan informasi yang kita ketahui, yaitu rata-rata populasinya sebesar 8, rata-rata sampelnya 8,4, jumlah sampelnya yaitu 50, kemudian standar deviasi atau simpan bakunya yaitu 0,5. Kemudian uji statistik yang sesuai yaitu Z hitung sama dengan X bar min mu per standar deviasi per akar N, karena di sini jumlah sampelnya yang digunakan lebih dari 30, sehingga hasil dari Z hitungnya yaitu 5,65. Keputusannya yaitu tolak H0 dan terima H1. Hal ini disebabkan karena nilai Z hitung sebesar 5,65 itu lebih besar daripada Z alpha yang sebesar 1,64. Kalau kita ilustrasikan, maka nilai Z hitung sebesar 5,65 itu terletak pada daerah kritis yang berwarna merah. Sehingga keputusannya tolak H0 dan terima H1. Kesimpulan yang kita peroleh dari soal ini yaitu rata-rata kekuatan batang pancing sintetik itu lebih besar dari 8 kg.
Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.